Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita kembali belajar matematika. Nah, matematika hari ini masih tentang data ya. Jadi data ini bisa untuk mengukur berat badan, tinggi badan, ukuran sepatu, hobi, warna kesukaan, kemudian data untuk nilai ujian, mendata yang hobi olahraga, musik, berkebun dan sebagainya. Pokoknya banyak data yang bisa dikumpulkan atau data-data nanti dibuat, baik itu dibuat tabel, nantinya bisa dibuat diagram garis, bisa dibuat diagram batang. Nah, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, materi hari ini yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, kita perhatikan masih data tinggi badan siswa. Nah, kemarin masih ingat dengan data tinggi badan siswa ya, agar materinya nyambung. Kemarin kita sudah membuat tabel ya dari data tinggi badan siswa. Nah, ini sudah dibuat tabelnya. Nah, dari data ini kita akan buat menjadi diagram garis ya. Nah, pahami ini adalah tabel dari data tinggi badan siswa. Nah, misalkan ini sudah berbentuk tabel ya. Misalkan ada pertanyaan di sini, kan sini udah diurutkan ya, dari Alia tingginya 127 cm, Fatima 130 cm, Gina 123 cm, Najma 126 cm, Raihan 124 cm, Zaki 125 cm. Misalkan ada pertanyaan, siapakah yang memiliki tinggi badan paling tinggi? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, kita perhatikan yang memiliki tinggi badan paling tinggi adalah, nah setelah dicari, ternyata ini ya, dilihat yang memiliki tinggi badannya paling tinggi adalah Fatima dengan tinggi badan 130 cm. Kemudian misalkan ada pertanyaan lagi, siapakah yang memiliki tinggi badan paling rendah? Kemudian perhatikan lagi angkanya, yang paling rendah siapa ya? Ternyata adalah ini yang memiliki, jawabannya adalah yang memiliki tinggi badan paling rendah adalah Gina, yaitu 123 cm. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, berapakah selisih tinggi badan Raihan dan Zaki? Nah, perhatikan lagi angkanya. Nah, karena Raihan adalah 124 cm dan Zaki adalah 125 cm, berarti selisihnya adalah 1 cm. Nah, seperti itu. Mudah ya? Nah, ini untuk data, untuk laporan
laporan data dalam bentuk tabel sudah paham ya tentunya. Nah, sekarang kita coba dalam bentuk diagram garis. Nah, dari data ini sudah hafal ya tinggi badannya dari Alia sampai Zaki. Sekarang kita coba menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagramnya diagram garis. Oke, silakan. Kita coba. Ini adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini sangat mudah ya. Siapkan penggarisnya. Langkah pertama adalah menuliskan angka untuk tinggi badan. Kemudian dibuat lagi garis ke kanan. Ini untuk menuliskan nama atau nama siswa. Di sini judul. Ini harus ya. Ini langkah-langkah ini harus ditulis. Ini untuk tinggi badan, ini untuk nama. Jadi disesuaikan dengan data tadi. Nah, ini adalah judul diagram, yaitu diagram garis data tinggi badan. Jangan lupa penggarisnya dipersiapkan untuk membuat diagram garis. Nah, kemudian setelah membuat garis dan angka-angkanya sudah lengkap, tinggal menuliskan urutan angkanya. Nah, untuk angka ini tidak sembarangan ya. Jadi, boleh kalian menuliskan angka urut, misalkan loncatnya 1 dari, misalkan boleh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Atau misalkan ya angkanya sesuai kebutuhan tapi tidak di loncatnya harus sama gitu. Artinya angkanya tidak kalau misalkan mau loncat 5, di sini misalkan mau dari 5, misalkan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Itu boleh. Atau mau loncat 10 juga boleh, tapi harus berurutan. Misalkan kalau ini loncat 10, ini ke atasnya juga loncat 10, ini juga 10. Nah, kalau ini di sini Ibu loncatnya loncat 2 ya, dari 118, di sini kan 119, 120 berarti hanya loncat 2. Kemudian dari 120 ke 122 ya. Jadi di sini hanya angka 121 gitu ya. Kemudian 122, 124 berarti di sininya 123 ya, dan seterusnya. Ini urut ya, loncat 2. 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130 dan 132. Nah, ini sama. Jadi tidak boleh misalkan yang bawah loncat 2, atasnya loncat 3. Jadi tidak rapi nanti. Seperti itu. Boleh kalau untuk menuliskan angka. Atau misalkan Bu aku misalkan tidak mau diloncatnya tidak 2, mau langsung ditulis aja, boleh ya, boleh. Misalkan 118, di sini ditulis juga 119, di sini 120, di sini 121. Itu boleh. Paham ya untuk menuliskan angka untuk tinggi badan. Atau nanti dengan bisa laporan untuk tidak hanya tinggi badan saja ya, berat badan atau laporan yang lain, misalkan ukuran sepatu, hobi, warna kesukaan dan lain-lain. Nah, kemudian ini untuk nama, tadi masih ingat ya data yang tadi dari Alia sampai Zaki. Nah, sambil diperhatikan data yang tadi, mari kita mulai membuat diagram garis. Misalkan Alia tinggi badannya tadi 127 ya, Alia 127. Nah, ini kan 127. Ini berarti ada di sini. Nah, ini di titik ya, diberikan tanda titik dulu. Kemudian lanjut Fatimah. Fatimah itu adalah 130. Nah, ini 130. Di sini diberikan tanda titik. Ya. Kemudian Gina 123. Nah, ini adalah 123 menggunakan penggaris. Tidak perlu digaris, hanya dititikin saja dulu ya. Ini dititikin fungsinya untuk menarik garis agar rapi.
Ini juga lurus ya. Kemudian Najma itu 126. Ini 126. No, pas ya. Di sini titik dulu. Kemudian Raihan 124. Nah, di sini Raihan 124 ya. Pas ya. Kemudian Zaki 125. Nah, ini Zaki di sini ya 125. Nah, di sini pas ke sini. Setelah selesai di titik, diberikan tanda titik, boleh tarik garis. Nah, diberikan tanda titik ini untuk mempermudah membuat garis saja ya. Kalaupun kalian mau langsung juga boleh, langsung misalkan. Tapi kalau sudah diberikan tanda titik, nanti lebih mudah. Nah, kalau udah ada titik-titiknya, nah tinggal tarik garis sampai selesai dari datanya ya. Mudah ya membuat diagram garis. Nah, mari anak-anak hebat, boleh dicoba-coba dengan data-data yang lain. Insya Allah semuanya pasti bisa. Semangat. Mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.